Hadir pada hari ini Ketua Kader Bela Negara. Saya ingin tegaskan, Pak Azhari ini adalah ketua partai, tapi saya klaim hari ini beliau hadir pada hari ini. Perlu saya tegaskan bahwa kita tidak ada urusan dengan partai politik, tidak ada urusan dengan pilih-pilih, tapi kita berkontribusi untuk bangsa dan negara demi terwujudnya pemilu yang damai, jujur dan adil. Semua yang hadir di sini berpotensi, dan Pak Azhari saya minta statementnya sebagai orang yang pernah belajar dan dididik menjadi kader bela negara, sama seperti saya juga. Kita harus NKRI harga mati. Bagaimana pandangan pemilu bahagian daripada bela negara? Terima kasih Pak Moderator, mohon izin berdiri ya. Saya rasa gedung ini tadi akan tumpah ke sana. Saya lihat Pak Moderator mainnya setengah lapangan saja, tidak pernah datang kemari. Ternyata apa yang saya pikirkan connect dengan beliau dan beliau datang kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat ada sesuatu yang kurang tadi dari Pak Rektor kita, ya. Biasanya dalam setiap sambutan beliau selalu menyampaikan 1 atau 2 buah pantun. Tetapi karena beliau tidak menyampaikan pantun hari ini, mohon izin saya akan menyampaikan sebuah pantun. Ya. Siapa yang bilang cakep akan saya pinjamkan 100. Kelapa dan bambu tumbuh di tengah sawah. Sedangkan keladi dan talas tumbuh di pinggiran kolam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Rektor kita, Prof. Herman, yang mungkin karena tadi dini hari datang kemari ya, subuh, beliau lupa menyampaikan pantun. Sehat selalu dan sukses selalu buat Prof. Herman. Kemudian yang saya hormati Ketua IKAL Aceh. Terima kasih Pak Prof sudah datang di Loksmawe. Saya tahu 2 hari yang lalu Pak Prof lagi sama Pak Presiden, tetapi dini hari juga sudah datang kemari. Kemudian yang saya banggakan Sekjen IKAL Aceh yang sangat luar biasa, walaupun beliau belum prof, tetapi sepak terjangnya luar biasa, anak muda yang satu ini. Terima kasih Bangda Yusri Kasim. Dan yang saya hormati hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, teristimewa buat para panitia ya. Baru kali ini ngopi kebangsaan dilakukan di luar kota provinsi Aceh ya. Sebuah kebanggaan bagi saya warga Kota Loksmawe. Hari ini kita disambangi oleh teman-teman IKAL untuk membuat ngopi kebangsaan di sini. Kemudian yang saya banggakan juga adik-adik mahasiswa juga awak-awak media sekalian. Nabi kita mengatakan khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baik politisi adalah politisi yang bermanfaat bagi lingkungannya dan masyarakatnya. Sebaik-baik partai politik adalah partai politik yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia, umat manusia, dan alam semesta. Saya pernah membaca sebuah buku 100 faktor sukses yang dikarang oleh Thomas J. Stanley, ya, seorang warga Amerika yang melakukan sebuah penelitian terhadap 733 miliarder di Amerika. Apa yang beliau dapatkan dari kesimpulan itu adalah sebuah kesuksesan akan didapat dari bukan IQ yang tinggi. Ya, IQ menduduki urutan ke-21 dari setiap kesuksesan. Bukan juga dari tamatan atau lulusan universitas ternama. Alumni universitas ternama menduduki malah urutan ke-23. Ada yang tahu apa faktor yang pertama menyebabkan sesuatu kesuksesan? Faktor pertama adalah kejujuran. Jadi, saya merupakan orang-orang yang berpikir terbalik, different way, ya.
Jadi saya ingin sedikit memberi pandangan terhadap judul kita hari ini, pemilu jujur dan adil akan melahirkan kondisi damai yang dapat memperkokoh ketahanan nasional. Karena semua harus dimulai dari kejujuran, terutama para kontestan, ya, para caleg, para partai politik harus jujur, menghindari yang namanya kecurangan, menghindari yang namanya politik uang, menghindari yang namanya intimidasi. Setelah itu baru masuk ke adil. Siapa yang harus adil di sini? Tentunya penyelenggara. Apakah itu KIP atau itu Bawaslu? Ya. Ketika KIP dan Bawaslu tidak berpihak kepada salah satu kontestan, kepada salah satu partai, insya Allah konsep adil ini akan kita dapati. Setelah pesertanya jujur, penyelenggaranya adil, baru kita akan mendapatkan yang namanya damai. Ya, dengan kedamaian itulah maka ketahanan negara ini akan tercipta. Ya. Jadi saya ingat ya, di 2019 yang lalu kita tidak boleh terjebak oleh masa lalu. Di 2019 yang lalu bangsa ini terpecah menjadi dua golongan besar. Ada yang namanya kampret, ada yang namanya cebong. Ya. Malah mirisnya ada hampir 1000 penyelenggara yang meninggal dunia di saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah pemilu usai, cebong dan kampret akhirnya kawin. Ya. Yang sudah meninggal hampir 1000 orang itu tidak hidup kembali. Oleh sebab itu, kita harus berpikir cerdas di 2024 nanti. Ya, kita harus move on di 2024 nanti. Karena siapapun yang terpilih dari 3 paslon tadi pasti akan merangkul paslon yang lainnya. Karena mereka adalah putra-putra terbaik bangsa yang punya sifat kenegarawan. Ketika Pak Anies nanti yang menang, pasti beliau akan merangkul Pak Prabowo dan merangkul Pak Ganjar. Begitu juga sebaliknya, ketika Pak Ganjar yang menang nanti, pasti akan merangkul Pak Anies atau Pak Prabowo masuk ke dalam kabinetnya. Sekali lagi, kita harus menjadi pemilih yang pas. Oke, terima kasih Bang. Karena mengingat waktu, kata kuncinya adalah pilihan banyak, tapi cerdaslah yang menentukan kualitas pilihan. Orang boleh saja bilang kamu pilih si A, pilih si B, tapi kalau saya lihat wajah-wajah cerdas itu, kamu tak bisa dibohongi. Ya, sudah pernah disakiti kan? Jangan pernah mau disakiti 2 kali. Ya,